Nah kalau di Tenganan sendiri, jadi keseimbangan itu dijaga dengan ritual. Ritual yang diadakan hampir tiap bulan itu, dan tiap bulan sih sebenarnya ritual itu diadakan, itu semua bahan dan sarannya itu bersumber dari alam. Alam itu menyediakan sarana upacara yang nanti akan digunakan berupacara oleh orang-orang Tenganan gitu. Itu justru alam yang menjaga kita, karena kalau alamnya dirusak, siapa yang menjaga manusianya kan? Tapi emang optimis atau pesimis dengan masa depan kita di bumi ini? Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Apakah tradisi masih relevan di era percepatan tanpa batas saat ini? Mengapa leluhur kita terdahulu melakukan ritual? Bisakah peradaban masa kini kembali memeluk elemen tradisionalisme dan memperlambat narasi kita menuju kepunahan? Kali ini, kita melakukan perjalanan ke Desa Tenganan Penggringsingan di Bali untuk berdialog dengan Rio Wedayana, seorang pemuda adat Tenganan. Kita akan membicarakan pentingnya ritual dan tradisi leluhur untuk menjaga keseimbangan alam dan juga antar sesama manusia. Halo semua, selamat datang kembali di Sabda Bumi. Kali ini kita berada di Desa Tenganan Penggringsingan di Bali. So, di depan saya ini adalah Bang Rio Wedayana, salah satu pemuda adat yang sebenarnya kisahnya cukup membuat aku pengen bertanya-tanya lagi gitu di era progres dan kecepatan dan budaya yang semakin ditinggalkan, dan melihat kisah Bang Rio yang mempertahankan dan memilih untuk meneruskan dan mengkampanyekan budaya Tenganan itu dan di anak muda. Mungkin sebelum aku bahas lagi Tenganan, aku pengen tahu sih, Abang kehidupan sehari-hari ngapain sih? Keseharian saya gitu, ya saya tinggal di Tenganan. Kemudian sebagian besar waktu saya habiskan untuk berupacara dan mengerjakan hal-hal yang saya sukai gitu. Salah satunya memotret dan juga ngerjain kerjaan komersil gitu-gitu sih. Jadi saya lahir dan besar di Tenganan. Kemudian di tahun 2012 saya mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Kota Denpasar, tepatnya di salah satu institut seni. Kemudian tahun 2016 setelah saya wisuda, saya memutuskan untuk kembali ke Desa Tenganan Penggringsingan. Mungkin kalau saya ceritakan gitu ada banyak, dan salah satunya ya saya bisa kuliah dan saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya juga sebenarnya berkat desa gitu, dan hal-hal seperti itu yang membuat saya berpikir untuk kembali untuk berterima kasih sih sebenarnya kepada desa, karena saya merasa saya dibantu gitu, dan pilihan itu sebenarnya memang saya pilih sendiri gitu tanpa ada pengaruh dari siapapun ya. Dan ya jujur orang tua saya juga tidak pernah mengarahkan atau menyuruh saya gitu untuk kembali, enggak. Jadi memang itu pilihan pribadi saya. Tapi pernah ada kayak pengaruh dari luar, Abang kan kalau di kuliah di Denpasar gitu kan, sempat ada kepemikiran kayak aku pengen coba meninggalkan adat, atau ada semacam dilema dua dunia gitu loh, memilih tradisi atau modern. Dulu sih sebenarnya itu saya rasakan bukan pada saat saya kuliah. Tapi itu saya rasakan pada saat saya mengikuti ritual yang namanya Trune Nyoman. Itu ritual apa ya? Jadi di Tenganan itu ada sebuah ritual di mana generasi muda itu dikumpulkan, kemudian diasramakan selama 1 tahun di salah satu rumah gitu, dan selama 1 tahun itu mereka ibaratnya itu diospek gitu, dan diajarin bagaimana menjadi orang Tenganan terkait ritual, adat dan sebagainya. Dan waktu itu saya masih bersekolah di SMP kelas 1. Dan waktu itu karena kegiatan adat yang begitu padat gitu, saya agak sering tidak masuk sekolah, dan waktu itu sempat berpikir gitu, kayak di satu sisi saya harus mengikuti kegiatan adat, tapi di sisi lain harus mengikuti kegiatan sekolah juga kan, dan karena dua hal itu dulu agak padat gitu dan agak memakan waktu lah gitu. Saya berpikir apakah mungkin saya harus tinggalkan salah satu gitu, karena kalau menjalani keduanya agak berat juga dulu saya rasakan gitu waktu kelas 1 SMP. Tapi syukurnya waktu itu saya tidak sempat sampai
meninggalkan salah satu dan akhirnya kedua kegiatan itu bisa diselesaikan. Mungkin aku pengen tahu ini juga sih Bang, pandangan masyarakat Tenganan ya dalam melihat alam. Jadi aku ada dengar istilah terap kali saban ya. Terap kali saban, jadi menjalani perintah leluhur. Kalau aku, maybe I'm wrong. Kalau terkait itu yang saya dengar gitu, itu istilahnya itu manut terap kadi saban. Kurang lebih artinya ya lakukan seperti yang sudah dilakukan, seperti itu. Dan dalam konteks leluhur, apa yang dilakukan leluhur? Iya. Jadi kan budaya Tenganan itu kan sudah dari dulu dilakukan dan ritualnya juga dilakukannya berulang-ulang kan. Nah, kata itu yang mengingatkan kembali bahwa apa yang sudah dilakukan harus dilakukan lagi gitu. Kita bicara secara general dulu ya Bang. Maksudnya pandangan Abang ataupun masyarakat sini tentang alam itu gimana hubungannya? Manusia dan alam itu ibarat anak dan ibu kali ya. Karena ya tidak salah orang menyebut alam itu ibu pertiwi, karena kan alam itu diibaratkan sosok ibu gitu, dan manusia itu kan makan dari bumi ini kan. Jadi apa yang ditumbuhkan bumi ini itu yang manusia makan gitu. Kayak menumbuhkan padi, padinya dimakan, kemudian atau menumbuhkan rumput, rumputnya dimakan sapi, sapinya dimakan manusia. Jadi ya secara nggak langsung manusia memang makan dari itu gitu, dan makanya keterkaitan antara manusia dan alam itu saya rasa sangat vital ya. Jadi di Tenganan itu hampir semua kebutuhan manusianya itu dipenuhi oleh alam. Salah satunya kebutuhan bangunan untuk membangun rumah, jadi juga disediakan oleh alam. Kemudian kebutuhan pakaiannya gitu kan, dengan kapas dan semua pewarna yang bisa ditenun dan menjadi kain gitu, dan bahkan sampai saya sendiri gitu merasa kalau saya dan saudara-saudara saya juga beruntung bisa menempuh pendidikan karena hasil alam sebenarnya. Jadi mungkin itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan kali ya, manusia dan alam lingkungannya gitu. Orang Tenganan punya peraturan adat di mana orang Tenganan itu nggak boleh menebang pohon sembarangan gitu. Dan selain itu juga hutan tidak boleh dialihfungsikan, sama halnya sawah gitu. Jadi ya secara tidak langsung kan berarti manusia harus memuliakan itu gitu, karena kalau seandainya itu dirusak, ya kita bisa apa gitu kan. Kayak selama ini manusia, maksudnya warga yang tinggal di Tenganan kan bergantung dari alam lingkungannya gitu, dan ya akan sangat jelas kalau seandainya itu dirusak, manusianya akan tidak baik-baik saja. Sebenarnya kan aku tahu juga desa Tenganan ini juga karena terkenalnya ada ritual perang pandan ya, kalau soal itu kan. Maksudnya cukup unik, maksudnya dibandingin semua kultur Bari secara general, desa Tenganan itu mempunyai ritual-ritual yang mungkin beda sendiri, termasuk perang pandan ini gitu kan. Dan kalau boleh tahu sebenarnya perang pandan itu apa sih filosofi? Maksudnya kan kalau mungkin orang awam ataupun aku melihat awal kan oke ini perang, apakah memang tentang perang dan kekerasan gitu loh. Dan dari lu sendiri apa sebenarnya kayak yang lu alami selama menjalani ritual ini? Perang pandan itu ada yang bilang kalau itu latihan perang, kemudian ada yang bilang itu persembahan darah. Jadi variasi ya memang interpretasinya. Ya jadi kembali ke siapa yang menginterpretasikan itu kan. Dan kalau sekarang gitu aku ditanya apa makna dan filosofi ritual perang pandan buat aku gitu, jadi buatku itu perang pandan adalah cara diriku untuk lebih mengenal diri sendiri gitu. Bagaimana tuh prosesnya? Jadi dulu waktu awal-awal ikut perang pandan tuh kan karena aku tuh nggak tahu gitu, udah ikut aja kan. Dan waktu itu ya aku mungkin nggak sadar gitu, kayak karena terbawa suasana dan segala macam kan. Dan makin kesini jadi karena ikutnya juga tiap tahun kan, jadi semakin lama tuh aku mulai kayak berusaha untuk mengendalikan diri gitu, mulai berusaha untuk sadar dan tetap dalam kontrol diri sendiri kan. Karena
perang yang dimaksud sendiri juga menurutku bukan perang yang dilihat orang-orang gitu, kayak dua orang yang berperang gitu. Justru aku lebih melihat itu sebagai perang melawan diri sendiri sih, karena kan menarik. Sebelum ikut itu juga sebenarnya udah mulai perang gitu dengan diri sendiri, perang melawan ketakutan, perang melawan banyak hal gitu, dan ya semakin lama itu juga semakin kayak membuat aku tuh sadar kalau ternyata dulu aku kayak gini gitu, dulu aku nggak terlalu bisa mengontrol diri, dan mulai berusaha untuk mengenal dan berusaha untuk untuk tetap sadar gitu akan diri sendiri gitu. Tapi itu kan terjadinya luka ya Bang, maksudnya kan kita melawan gitu. Maksudnya apakah itu menimbulkan kemarahan nggak sih antar orang yang mungkin sparring atau duel ini? Sejauh yang aku tahu, perang pandan itu tidak pernah ada dendam. Jadi selama ritual itu dilakukan gitu, teman-temanku yang di Tenganan ya, yang aku tahu gitu, mereka tidak pernah ada rasa dendam. Walaupun mereka sampai terluka berdarah gitu. Nah, mereka, setelah ritual tuh gimana tuh? Justru malah kayak jadinya kita lebih dekat gitu, karena contoh gitu satu kejadian ketika perang pandan gitu, karena kan biasanya kalau perang pandan bagian yang paling dilindungi itu biasanya leher gitu, karena kalau entah kenapa kalau kena leher itu kayak memalukan gitu. Dan kalau sampai temen gitu bisa ngenain leher gitu, kayak bangganya itu udah luar biasa gitu, dan justru itu yang membuat kayak kita tuh semakin deket gitu, dan justru tidak ada dendam sama sekali sih yang. Tapi impactnya apa Bang? Maksudnya mungkin aku pengen tahu dari secara general pemuda-pemuda sini melakukan ritual ini kan, impact ke diri mereka yang dalam keseharian dengan ritual ini apa sih sebenarnya, selain tadi kan ya melawan ketakutan, melawan diri sendiri, tapi on daily life apakah ada yang berubah dengan ritual ini gitu? Jadi gini, kayak sebagai manusia dan lelaki gitu kan, kayak lelaki itu kan lahir dengan adrenalin, dengan ambisi gitu. Jadi kemungkinan gitu ritual itu dilakukan sebagai media untuk meluapkan itu gitu, meluapkan adrenalin yang ada, aku rasa di tiap lelaki ya, dan ketika adrenalin itu bisa diluapkan, itu kan ibaratnya tuh kayak sesuatu yang justru rasanya melegakan gitu, dan ketika kita bisa bayangkan sendiri kan, kalau seandainya kita merasa terkekang dan tidak bisa meluapkan sesuatu, itu kan rasanya tidak menyenangkan gitu, dan mungkin itu sebabnya ketika selesai perang pandan gitu, bukan hanya orang di Tenganan, tapi mereka yang dari luar yang ikut itu justru malah ketagihan gitu, karena ada perasaan yang kayak ada sesuatu yang menyenangkan gitu, yang kita nggak mungkin aku nggak bisa gambarkan gitu, dan ya memang seperti itu gitu. Ya. Sebenarnya kan masa dengan berbagai banyak variasi ritual ini sebenarnya hubungan ke alam itu memang udah ditanam dari kecil gitu Bang ya. Dan itu memang dari kecil juga diajarin juga kan, jadi itu membuat terbangunnya keterhubungan itu kan. Dan sebenarnya juga aku pengen tahu apa yang membuat pemuda sini tuh menunggu ritual ini gitu loh, dan nggak bisa terlepas gitu loh. Ritual ini kan memang sudah istilahnya sudah dirancang gitu dari dulu, dan sudah dilakukan terus menerus gitu. Dan memang di Tenganan itu beberapa ritual memang dilakukan oleh mereka yang umurnya juga masih sangat-sangat muda gitu, dan kalau dilihat dari umur semuda itu, mereka sudah ditanami, sudah dibentuk, sudah diberikan gambaran gitu bahwa ritual itu seperti itu, sehingga akan sangat masuk akal ketika mereka dewasa, ya hal itu yang akan membentuk mereka gitu. Kenapa hal itu menjadi hal yang ditunggu-tunggu gitu? Karena ketika melakukan ritual atau berupacara itu kan kita beramai-ramai gitu dengan teman ya, istilahnya bersosial gitu kan, dan ya sudah, aku rasa sudah sewajarnya gitu hal itu menjadi sangat menyenangkan. Dan ya seperti mungkin kita yang atau teman-teman yang di kota kan
nongkrong dengan teman-teman juga hal yang menyenangkan, dan itu juga mungkin seperti itu gitu gambarannya ketika orang Tenganan berkumpul dan melakukan upacara bersama gitu. Jadi mengerjakan sesuatu hal yang bersama itu memang. Jadi kayak membangun rasa komunal itu lah ya. Iya. Rasa kayak kebersamaan itu. Ya. Ya. Dan ketika ritual ini mungkin pudar, ya kita tidak ingin ini pudar ya. Cuman maksudnya kalau ritual ini semakin jarang dilakukan, ya apa ya, rasa kebersamaan ini pun juga semakin mudar gitu Bang ya. Iya, sebenarnya. Logikanya seperti itu karena kan tidak ada hal yang istilahnya merangkul itu atau mengikat itu jadinya kan, karena dulu sosial atau kehidupan bersosial itu kan diikat dengan didukung dengan ritual kan gitu kan. Cuman kalau seandainya ritualnya itu tidak dilakukan, ya jadinya bersosialnya juga jadi agak kurang kan, dan kayaknya itu kan membuat manusianya juga lebih menjadi apa ya istilahnya, mementingkan diri sendiri gitu, dan mulai tidak terlalu mementingkan kepentingan bersama gitu. Jadi kayak dengan ada ritual ini semacam, kalau aku tangkap, kayak mencegahnya terjadi individualisme. Ya. Dari perspektif Abang sebagai masyarakat adat lah gitu ibaratnya kan, melihat kultur orang kota tuh gimana sih sekarang di era krisis iklim ini? Di kota itu ada kebudayaan di mana seseorang akan merasa dirinya dalam tanda kutip mewah ketika mereka bisa datang ke rumah makan besar dan membeli makanan mahal gitu kan. Dan ya itu sebenarnya nggak salah gitu, cuman ketika aku pulang ke desa gitu dan jauh akan hal itu gitu, justru malah aku mulai melihat kalau kemewahan itu tidak selamanya bisa diukur dengan materi gitu. Karena contoh kecil gitu kayak di desa, jadi kebetulan orang tuaku juga tinggal di desa kan, dan mereka petani gitu. Jadi ketika kami akan makan gitu sudah menjadi hal yang biasa. Ibu saya akan biasanya keluar gitu, kemudian mencari daun atau bahan makanan yang ada di sekitaran itu gitu, dan itu yang dimasak dan itu yang kami konsumsi gitu. Nah dulu mungkin saya melihat hal itu sebagai hal yang biasa gitu, dan justru sekarang saya melihat hal itu justru kemewahan yang apa ya, mungkin yang tidak bisa diukur dengan nilai uang gitu. Karena bukan soal makanannya ya, tapi ada kesadaran bahwa apa yang saya makan itu saya tahu gitu, dalam artian daun yang tumbuh di halaman rumah atau ayam yang dipelihara oleh orang tua itu kan hal-hal yang saya ketahui gitu, dan kami ketahui gitu. Sedangkan kalau di kota, walaupun kita membayar dan walaupun mungkin kita diberitahu kalau makanan ini berasal dari mana, tapi kan kita tidak selamanya bisa memastikan itu gitu, dan lebih bernilai sih menurut saya gitu. Dan dari kepercayaan desa Tenganan, ketika kita kembalilah gitu kan, maksudnya kita meninggalkan bumi lah gitu ibaratnya kan, kematian itu datang. Rohnya itu dari kepercayaan masyarakat sini, rohnya itu kemana Bang? Apakah kan kalau di Bali kan ada sistem yang Bali secara general itu kan reinkarnasi gitu kan. Tapi di desa Tenganan aku dengar beda ya. Menurut dari yang warga ceritakan gitu, mereka yang meninggal itu mereka akan kembali ke semesta gitu, ke alam dan menyatu kepada beliau yang maha besar. Ya. Jadi maksudnya sebuah kesatuan gitu ya, maksudnya dia ada di mana-mana gitu kan. Maka aku dengar juga masyarakat sini tidak melakukan ziarah gitu ya. Karena di sini tuh ketika ada warga yang meninggal gitu, mereka hari itu akan diupacarai, dan selama masih ada matahari, maka di hari itu juga mereka akan langsung dikubur gitu. Dan dikuburnya juga mungkin agak sedikit berbeda dengan sistem penguburan di desa-desa lain, karena di sini itu mayatnya itu telanjang bulat, kemudian badannya tengkurap menghadap ke bawah dan kepalanya menghadap ke selatan, dan udah dikubur gitu aja. Jadi tanpa ada hal apapun yang menyertai itu gitu. Kita lahir tanpa membawa apa-apa dan mati pun juga tanpa membawa apa-apa gitu.
Dan kenapa dikuburnya di hari itu juga? Karena ya warga juga percaya bahwa sang meninggal itu sudah menentukan hari baiknya di hari itu, makanya ya di hari itu dikubur gitu. Wow. Karena kita juga roh kita akan kembali ke alam dan kita ya menjadi sebuah kesatuan di alam ini kan. Makanya alam itu harus dijaga gitu ya Bang ya. Kan kita ini kan manusia kan, dan dibandingkan dengan alam itu kita bukan siapa-siapa gitu, dan kayaknya agak terlalu gimana kalau kita yang mengatakan kita yang menjaga alam. Justru yang aku lihat gitu justru alam yang menjaga kita kan, kayak di Tenganan sendiri gitu, kayak manusianya ya dijaga dari kelaparan, dijaga dengan diberikan material bangunan rumah dan pakaian dan sebagainya. Jadi lebih ke memuliakan sih kayak. Memuliakan. Ya, dan ya sudah sepantasnya seperti itu, karena apa yang alam berikan kepada manusia kan sudah sangat begitu banyak gitu. Dan apa yang bisa kita berikan kembali gitu. Ya. Memuliakan. Wow. Saya pernah baca gitu di sebuah buku, saya lupa bukunya apa, tapi yang jelas buku itu bertuliskan kalau bumi ini bukanlah tempat yang diberikan kepada kita oleh orang tua kita, tetapi tempat yang dititipkan kepada kita oleh anak cucu kita gitu. Dan ketika baca itu saya mulai berpikir kalau memang sudah sepantasnya gitu kita memuliakan itu, dan harapannya agar nanti generasi selanjutnya itu bisa tetap tinggal nyaman gitu di lingkungan, dan dijaga alamnya, dijaga oleh alamnya kan, dan ya seperti itu. Karena kalau alamnya dirusak, siapa yang menjaga manusianya kan? Ya. Dari perspektif lu atau adat dari Tenganan tuh, how do we live in balance with nature gitu? Nah kalau di Tenganan sendiri, menyeimbangkan kehidupan dengan alam itu justru itu yang unik gitu. Jadi keseimbangan itu dijaga dengan ritual. Oke, ritual itu fungsi untuk menyeimbangkan. Ya, dimana ritual yang diadakan hampir tiap bulan itu, dan tiap bulan sih sebenarnya ritual itu diadakan, itu semua bahan dan sarannya itu bersumber dari alam. Oke. Jadi alam itu menyediakan sarana upacara yang nanti akan digunakan berupacara oleh orang-orang Tenganan gitu. Dan ketika ritual ini dijadikan hal yang prioritas atau yang penting gitu. Jadi kan mau tidak mau secara tidak langsung orang Tenganan juga akan melestarikan itu gitu, dan agar tujuannya tetap bisa berupacara gitu kan. Dan ya kalau mau lebih detail lagi sih ada banyak. Jadi kayak Tenganan itu pakai capung lah untuk berupacara, jangkrik, kemudian ada. Kenapa harus ada elemen capung dan jangkrik misalnya itu kenapa? Kalau capung itu kan indikator air dan udara bersih kan. Jadi ya beruntung gitu orang-orang Tenganan sampai hari ini masih bisa melihat capung, dan banyak gitu ada di sekitaran desa, dan itu tadi ketika itu diikat dengan ritual, jadi mau tidak mau itu kan harus tetap dirawat gitu, dan agar tetap ada gitu kan. Dan ya dampaknya ya secara tidak langsung ya lingkungan akan tetap sehat gitu. Jadi bukan hanya capung, jadi kayak ada sarana ritual yang terbuat dari 16 jenis daun gitu, dan 16 jenis daun itu memang harus jumlahnya memang harus 16, dan ya seperti itu tadi, kayak itu yang pada akhirnya kan 16 jenis tanaman ini harus ada gitu. Dan ya sudah sudah sewajarnya gitu ketika alam itu isinya beragam kan, dan tidak dimonokulturkan gitu. Oke. Jadi gue ada waktu itu baca di buku Karen Armstrong, Sacred Nature. Di bukunya dia bilang gini, leluhur kita dulu, masyarakat adat khususnya gitu kan, kenapa mereka bisa tetap menjaga hubungan ke alam? Mereka tuh embrace dua elemen, mitos dan logos. Mitos adalah mitos ya, ada kepercayaan atau sesuatu yang tidak terlihat gitu kan, culture gitu kan. Logos adalah pikiran logika gitu kan. Jadi ketika dua elemen ini seimbang, terjadilah keterhubungan itu kan. Dan dia bilang ya di budaya urban, di kota-kota atau orang modern, kita hanya memeluk logos, kita kehilangan mitos gitu kan. Menurut lo gimana? Kalau aku pribadi sih dua-duanya. Jadi karena mungkin karena aku juga tinggal dan tumbuh di lingkungan masyarakat adat gitu, dan hal itu juga di sini tuh merupakan hal yang
ibaratnya tuh memang dipercaya, dan itu juga yang membentuk aku sehingga aku juga mempercayai dua hal itu gitu. Dan ya aku juga tidak tahu kayak kenapa di kota bisa mempercayai hanya di logika saja, dan mungkin bisa jadi gitu itu datang dari budaya-budaya barat. Tapi menurut lo modern dan tradisi itu bertabrakan atau tidak sih? Tradisi dan modern itu dua hal yang berbeda gitu, dan dua hal yang tiap orang itu jalankan gitu. Jadi walaupun sekarang gitu di era yang mungkin modern kan, kayak teknologi maju dan segala macam, cuman kadang tradisi juga masih tetap relevan gitu, dalam artian tradisi itu kan juga merupakan sebuah bentuk nilai gitu yang dari dulu diwariskan gitu kan, dan ya aku rasa dua hal itu tidak bertabrakan gitu, dan memang berjalan sendiri-sendiri gitu. Tradisi dan modern itu aku lihat karena aku kebetulan senang gitu dengan dunia fotografi. Jadi di fotografi itu ada dua media gitu, media digital dan media analog. Jadi aku mengibaratkan tradisi dan modern itu ibarat kamera digital dan kamera analog gitu. Dimana kalau kamera digital itu kan dalam tanda kutip canggih gitu. Dia bisa menyimpan begitu banyak gambar, kemudian cepat gitu, dan kita bisa lihat hasilnya langsung gitu. Dan kalau dibandingkan dengan analog itu kan jauh lebih terbatas gitu. Selain foto yang diambil juga hanya terbatas kan, dan kita tidak bisa melihat langsung hasilnya gitu. Cuman tetap aja kayak justru keterbatasan itu yang membuat foto-foto zaman dulu yang masih menggunakan kamera analog itu aku lihat sih jauh lebih bermakna ya. Jadi kayak karena mungkin ada pemikiran di mana alat yang mereka gunakan itu kan memiliki keterbatasan gitu. Jadi ada usaha ada usaha lebih untuk menangkap sebuah momen gitu, dan hal itu yang mungkin kalau di digital sendiri agak kurang bisa ditemukan, karena segala hal serba cepat, serba bisa apa-apain gitu, dan dua hal itu memang kalau sekarang gitu itu ya akan kembali ke penikmatnya gitu. Kayak yang kalau memang suka pakai analog ya mereka akan pakai analog, dan kalau yang suka dengan digital ya mereka akan pakai digital gitu. Somehow kayaknya penemuan makna itu sendiri dimulai dengan keterbatasan ya. Yes. Somehow gitu. Kayak kita di budaya modern tuh semacam apa ya, memandang kebebasan tuh sesuatu yang tidak ada larangan, tidak ada semaunya gitu, tidak ada batasan, tidak ada batasan kan. Somehow ya makna itu butuh untuk menemukan sebuah makna kita harus menemukan batas itu sendiri gitu ya. Apa ada kekhawatiran nggak untuk generasi desa Tenganan ke depannya? Kita tuh sangat dimudahkan untuk mengakses informasi yang begitu banyak ini gitu, dan itu tuh bisa kita akses bahkan ketika kita baru bangun dan sampai nanti kita akan tidur kan. Dan kemudahan itu membuat saya sering lupa gitu bahwa informasi-informasi yang saya konsumsi juga mesti saya pilih kan, dan mesti saya filter gitu, mana hal yang baiknya saya konsumsi, mana yang enggak gitu. Karena takutnya kalau seandainya kebablasan gitu, saya dan mungkin generasi-generasi muda yang lain gitu, mulai melupakan informasi-informasi yang ada di lingkungan kita sendiri yang harusnya kita pikirkan gitu kan. Karena ya siapa lagi yang akan memikirkan lingkungan ini kalau bukan kita sendiri gitu. Dan mungkin perlu kesadaran gitu, perlu diingatkan bahwa informasi itu juga harus dibatasi gitu, dan harus kita pilih gitu. Mungkin menurut saya apa yang ada sekarang di Tenganan, entah itu warisan, aturan adat dan apapun itu adalah hal yang wajib kita
pertahankan gitu dan wajib kita wariskan. Dan ya itu juga akan kembali ke individunya masing-masing. Jadi bagaimana orang Tenganan itu melihat tradisi dan budaya mereka sendiri kan. Dan ya ketika mereka menganggap itu hal yang penting, ya mungkin itu akan mereka jaga dan wariskan gitu. Tapi emang optimis atau pesimis dengan masa depan kita di bumi ini? Sebenarnya sih jujur aku berusaha untuk optimis gitu. Walaupun ya kadang tidak memungkiri kalau aku juga sempat dan beberapa kali merasa pesimis gitu. Cuman ya kembali lagi kan, karena aku percaya gitu, apapun yang terjadi mungkin itu udah kehendak beliau yang maha besar gitu, dan memang sudah seharusnya terjadi gitu. Dan ya mungkin dengan dasar itu aku berpikir ya nanti apapun yang akan terjadi ya itu memang harus terjadi gitu. Dari pembicaraan ke Abang aku pelajari kan juga sebenarnya batasan cukup itu yang menurut saya kunci penting kita hidup seimbang gitu kan, apalagi dalam menjaga alam kan. Dan aku pengen tahu sih dari perspektif Abang, apa sih arti cukup bagi seorang Rio? Arti cukup menurut saya itu adalah dimana ketika kita tahu mana yang sebenarnya kita butuhkan dan mana yang hanya kita inginkan gitu. Itu kayak, karena kalau kebutuhan itu saya rasa lebih mudah ketika kita ingin mengatakan cukup, sedangkan keinginan itu kan itu yang apa ya, kadang kita sering lupa gitu bahwa ketika kita melihat sesuatu kita tidak tahu apakah itu hal yang kita butuhkan atau hal yang kita inginkan gitu. Itu sih. Jadi dari kecil gitu saya merasa kalau ketika saya belajar di sekolah, di perguruan tinggi gitu, kita belajar tentang bagaimana dunia ini bekerja kan. Cuman kadang saya sering lupa kalau sebenarnya juga saya perlu belajar tentang diri saya sendiri kan, belajar untuk lebih mengenal gitu. Dan ketika kita lebih mengenal, mungkin di situ kita akan bisa tahu gitu mana yang sebenarnya kita butuhkan dan mana sebenarnya yang kita inginkan. Dimulai dari diri sendiri. Ya. Dialog dengan Rio membuat saya sadar, pada akhirnya salah satu komponen penting untuk manusia kembali menjaga keseimbangan adalah berdamai dengan misteri. Berbagai ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Tenganan adalah bentuk penghormatan terhadap alam yang penuh misteri ini. Tetapi saya juga sadar bahwa sebagai manusia, untuk mengenal arti cukup, kita harus menemukan makna terlebih dahulu. Dan untuk menemukan makna yang seutuhnya, seperti kata Rio, manusia harus mengenal apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Mungkin sebagai manusia urban, saat ini tugas kita adalah menjawab satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang kita butuhkan? Terima kasih Bang Rio. Oke semua, itu untuk episode hari ini. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin pelajari budaya desa Tenganan, bisa langsung datang ke sini dan kontak Bang Rio. Dan Instagramnya apa Bang? Rio Wedayana. Oke, ada di bawah caption juga. Oke semua, terima kasih and see you on the next episode.